Pemirsa, air Sungai Citarum wilayah Karawang, Jawa Barat menghitam dan bau tidak sedap keluar. Diduga air sungai tercemar limbah pembuangan perusahaan. Hampir sepekan aliran Sungai Citarum di sepanjang wilayah Karawang, Jawa Barat menghitam dan mengeluarkan bau tidak sedap. Akibatnya sejumlah ikan ditemukan mati dan warga terganggu karena bau amis yang menyengat. Udah kecium ke sini. Ke rumah juga udah kecium? Udah kecium. Terganggu nggak, Pak? Ya terganggu sih kalau ininya dibuka pintunya masuk ke dalam. Selain menyebabkan bau yang tidak sedap, pencemaran aliran Sungai Citarum membuat para petani palawija enggan menggunakan air sungai untuk menyiram tanaman mereka. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan memberi sanksi kepada perusahaan yang membuang limbah sembarangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sejumlah agen pemasaran mengadukan perusahaan asuransi yang tidak membayar uang jasa. Nilai uang jasa yang tidak dibayar mencapai puluhan miliar rupiah. Itu Pak, masa nggak ada satupun dari petugasnya di sana yang datang, kami capek loh Pak. Iya, deputi yang hadir siapa? Tolong disampaikan aja. Suryanta tak kuasa menahan kekecewaan saat memohon untuk bisa bertemu pejabat otoritas jasa keuangan. Wanita yang bekerja sebagai agen pemasaran ini datang untuk mengadukan perusahaan asuransi yang tidak membayar jasa. Nilainya mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Suryanta tidak datang sendiri. Ia datang bersama tenaga pemasaran lainnya dan meminta OJK mempilot perusahaan asuransi karena dinilai lari dari tanggung jawab. Saya karyawan 17 tahun bekerja, saya tidak pernah salah. Sudah setahun saya keluar dari ayah, sampai sekarang hak saya tidak dibayarkan. Ya mereka memang sama sekali nggak merespon kita Pak. Jadi mereka seolah-olah membatasin. Gitu. Dan yang kita dengar pun di luar sana banyak sekali berita-berita yang nggak benar yang diberitakan soal kita semenjak kita bicara. Padahal yang kita tuntut hak kita. Permohonan pilot itu adalah seperti yang diatur Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1. Nilai nominal utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Terhadap utang Bapak Jetro yang dapat ditagih sekitar 6, sekian miliar. Sisanya nanti menyusul pada saat kalau ini diterima verifikasi utang. Jadi apa? Coba gimana? Ini menyerang OJK, ini tuntutan kita. Selain mengadu ke OJK, Suryanta dan tenaga pemasaran lainnya akan mengajukan upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan harapan upah kerja keras mereka bisa segera dibayarkan. Kita ini orang yang dijolimi Pak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah dan kendaraan milik terduga pemilik investasi bodong berkedok arisan kurban dipasangi garis polisi. Sebelumnya rumah pemilik investasi bodong diserbu anggota dan korban penipuan yang menanggung kerugian hingga miliaran rupiah. Rumah milik Ani Hartini Ahmad, terduga penipuan investasi bodong berkedok paket kurban dipasang garis polisi. Tak hanya rumah, sejumlah aset pribadi milik terduga pelaku juga dipasang garis polisi. Hingga saat ini polisi masih membuka posko aduan bagi korban yang tertipu arisan kurban. Karena setiap waktu, setiap menit itu laporan pertama terus. Informasinya Polres juga akan membuka posko aduan juga, mana? Ya sudah dari kemarin sudah dibuka posko aduan. Sebelumnya warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan kurban menyerbu rumah terduga pelaku. Warga menuntut pertanggungjawaban pemilik investasi yang telah menipu puluhan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini bermula saat pelaku menawarkan investasi dalam bentuk arisan hewan kurban. Anggota dan peserta bisa membayar iuran mulai dari Rp50.000 selama 1 tahun dan dijanjikan mendapat hewan kurban berupa sapi. Namun hingga batas waktu perjanjian hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Kepolisian juga membuka posko pengaduan arisan hewan kurban bodong di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dari data, bahkan ada korban pelapor yang mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah dengan status sebagai ketua dan reseller. Salah satu korban adalah IS yang merugi 29 juta rupiah. Karena awalnya emang bener
benar-benar cair, terbukti gitu. Dan mungkin keakhiran ya kayak gini ya, siapa tahu ya, siapa aja yang nggak tahu gitu Pak. Ya mungkin udah nasibnya juga, cuman aku masih tetap memperjuangkan hak aku lah. Intinya yang penting pokoknya aja udah masuk ya syukur alhamdulillah. Aku sih nggak neko-neko gitu. Ya, dari data yang masuk sampai dengan jam saat ini di Sukalarang kita sudah menerima laporan dari 2 reseller ya, yang satu ketua, yang satu resellernya. Yang ketuanya mereka menghimpun 42 konsumen, di mana kerugiannya nilai investasi yang mereka tanamkan sekitar 3.368.900.000 rupiah. Kemudian dari reseller yang satu lagi 8 orang konsumennya menghimpun dana sekitar 131.850.000. Kemudian di Polres kita tadi baru menerima informasi adanya 1 korban penipuan investasi tersebut, tapi korbannya belum melaporkan karena masih bekerja. Posko pengaduan di kawasan Polres Sukabumi akan berkoordinasi dengan Polres Cianjur untuk mendata kerugian korban dan menjerat pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta kembali diberlakukan. Namun hingga hari terakhir sosialisasi ganjil genap, masih ada pelanggaran yang dilakukan. Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil genap mulai Senin kemarin pada 25 ruas jalan di ibu kota. Pada hari terakhir sosialisasi ganjil genap, masih terjadi pelanggaran kendaraan pribadi berplat nomor genap yang melintas di tanggal ganjil. Aturan ganjil genap selama perpanjangan PSBB transisi berlaku pada Senin hingga Jumat dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Aturan diterapkan pada pukul 6 hingga 10 pagi dan 16 sore hingga 9 malam. Ya, pemberlakuan kembali aturan ganjil genap lalu lintas di Jakarta ini menuai polemik. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan berhasil bila tidak ada jaminan kebersihan pada kendaraan umum. Pemberlakuan kembali pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai pembatasan pergerakan masyarakat saat PSBB transisi tidak akan maksimal selama tidak ada jaminan kebersihan pada transportasi umum. Dalam kondisi pandemi ini tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara, kepercayaan pada transportasi publik memang menurun. Masyarakat khawatir menggunakan angkutan umum, lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh sebab itu, ketika kebijakan ganjil genap ini akan diwujudkan atau diterapkan, pemerintah harus bisa memberikan jaminan ataupun memberikan layanan transportasi umum yang higienis. Kritik juga datang dari wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Penerapan ganjil genap dinilai tidak tepat pada saat pandemi corona. Ya, kita melihat kebijakan ganjil genap saat ini sangat mengganggu ya. Tidak berdampak yang baik kepada masyarakat, malah cenderung menyusahkan karena dalam suasana COVID yang sudah berbulan-bulan ini masyarakat secara ekonomi kan sudah sangat rentan. Mereka butuh hidup, mereka butuh melanjutkan usahanya, dan mereka juga punya karyawan yang banyak. Dan tidak semua mempunyai mobil yang ada ganjil genapnya. Artinya kalau kita membatasi mereka bergerak, mobilitas mereka kita kurangi, ini secara ekonomi sangat-sangat tidak baik dan berdampak buruk. Pemprov DKI menganggap ganjil genap kembali berlaku sebagai emergency brake atau kebijakan rem mendadak demi memerangi penyebaran COVID-19 yang kian mewabah. Dalil bagi Pemprov, kendaraan dikurangi agar perkantoran benar-benar menerapkan hanya 50% karyawan yang masuk dan sisanya kerja dari rumah. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Sementara itu warga ibu kota menanggapi berbeda atas penerapan kembali sistem pembatasan kendaraan ganjil genap.
Karena orang antri akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan? Pasti terjadi klaster baru lagi. Bagi kami sih tidak masalah. Kondisinya yang penting betul itu untuk masyarakat keseluruhan sih tidak masalah sih. Ya semua kebijakan pasti ada konsekuensinya sih ya Mbak ya. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Kebijakan ganjil genap kendaraan mulai berlaku sejak Senin lalu. Selama sosialisasi, pelanggar hanya dikenakan teguran. Sanksi denda tilang sebesar maksimal Rp500.000 selanjutnya berlaku mulai Rabu 6 Agustus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu warga negara Indonesia terluka pada peristiwa ledakan di Beirut, Lebanon. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.